sampaikan juga ya. Ya, langsung aja. Ya, nggak bisa ngeklik ya. Hmm. Nah, ini, nah untuk menjelaskan tadi kan kita sudah menyampaikan ya tentang makanan yang sehat ya. Kita sampaikan ya. Nah, kita perlu juga memberikan contohnya. Jadi, berdasarkan kelompok makanan, kita bisa melihatnya dari mungkin tumpeng gizi seimbang ya. Bisa di situ kan ada kelompok-kelompok makanan. Tapi sebelum itu mungkin eh, bisa apa itu bisa Anda tanyakan juga dulu ke audiens ya. Yang mereka ketahui apa tentang kelompok makanan. Contohnya apa? Itu. Bisa jadi ada yang sudah benar, siapanya ada yang belum. Nah, itu nanti bisa Anda compare kayak gitu ya. Oke. Nah, dengan food group ini kita bisa tahu juga ternyata yang tentunya contoh yang ditulis itu kan contoh-contoh yang bisa jadi yang ada di sekitar mereka atau bisa jadi yang mereka biasa yang mereka konsumsi. Sehingga kita bisa tahu eh, dan dengan contoh-contoh itu kita bisa melihat mereka itu sebenarnya ada tak tahu variasi-variasinya. Misalnya kelompok sini kalau kita melihat kelompok buah-buahan. Ternyata mereka bisa menyebutkan berbagai jenis buah-buahan. Sehingga kita bisa masuk juga dari jenis yang disebutkan itu. Ya. Nah, apa kemudahan memperolehnya, harganya juga, terus zat gizi apa yang terkandung dalam eh, kelompok buah tersebut. Nah, ini bisa juga eh, kita tunjukkan ya, ya apa yang berbeda di antara kelompoknya itu yang dan apa yang sama gitu ya, yang bisa mencerminkan apa yang selama ini mereka ketahui ya, meskipun nggak dikonsumsi tapi mereka tahu misalnya, misalnya itu kelompok makan termasuk dalam grup makanan ini. Ya, ini eh, ya ada yang ini sama dengan kalau kita melihat di apa tumpeng gizi seimbang. Nah, nanti kamu bisa jelaskan juga ini ya. Kan di sini apakah sama dengan yang ada di sini ya? Ya, apakah kelompok makanan yang ada di food group ini, for healthy diet ini ya sama dengan ya yang dibuat gitu kan. Nah, bisa diidentifikasi mana yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya itu pengelompokannya keliru bisa Anda jelaskan juga. Seharusnya kita bisa praktekkan juga ini ya, tapi kalau online mungkin kesulitan. Nah, bagaimana karakteristik umum daripada kita udah masuk ke healthy dietnya. Nah, kita bisa menjelaskan dengan berbagai cara. Jadi itu yang dimaksud dengan healthy diet itu adalah diet yang berisi semua jenis jenis zat gizi yang kita butuhkan dengan jumlah yang tepat. Kemudian itu diet itu berisi makanan dari semua kelompok pangan dalam proporsi yang tepat dan disiapkan dengan metode pemasakan yang sehat. Nah, bisa kita sampaikan juga ya eh, harus safe to eat juga ya dan juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.
Misalnya apa ada pewarna yang apa itu strong kayak gitu ya. Terus aman ya, jadi tidak menimbulkan apa apa gunanya ya makanan yang eh, memenuhi ya sesuai semua food group ya seperti itu. Tapi kemudian tidak aman, itu buyar akhirnya kan. Makanannya nggak bisa diserap dengan baik. Nah, ada juga yang kalau misalnya ini bukan di negara di Mediterranean, maksudnya di negara lain ya mungkin ini kan contohnya. Jadi bisa juga mengacu ke eh, apa yang sudah dipraktekkan oleh kelompok masyarakat, yaitu misalnya contohnya salah satunya adalah Mediterranean diet. Ya. Mungkin kita bisa juga mencontohkan kebiasaan yang bagus yang udah ada di Indonesia ya, yang bisa diambil. Nah, kalau Mediterranean diet ini kan sudah masuk list of uh, the intangible cultural heritage of humanity. Dia masuk dalam daftar uh, warisan budaya manusia yang bukan berupa benda. Ya. Jadi Mediterranean diet ini sudah merupakan masuk dalam listnya UNESCO untuk kategori ini. Nah ini menjadi harga ya. Tapi perlu disesuaikan dengan local wisdom ya. Kalau ini kan ada wine-nya ya. Nah ini disebutkan juga always respecting beliefs of each community. Bisa jadi kita mungkin memberikan pendidikan gizi ke kelompok ya. Misalnya kalau Anda Muslim, ke kelompok yang non-Muslim. Ya kita bisa, mungkin bisa jadi pilihan food groupnya ada yang eh, makanan yang itu biasanya dilarang oleh orang Islam ya. Itu kita perlu juga respect ya dengan eh, yang apa itu kepercayaan yang ada di sana gitu ya. Karena kan kita belum tentu juga selalu tinggal dalam komunitas yang sama. Bisa jadi komunitas yang berbeda-beda gitu. Apart from its nutritional reputation ya, it promotes social interaction. Meal play a key role in social custom and festival event. Jadi karena ini menjadi contoh juga ya. Jadi ini bukan sekedar terkait reputasi gizi daripada Mediterranean diet, tapi itu di itu menjadi apa sebuah kebiasaan ya, menjadi custom ya dalam sosial interaksi untuk mempraktekkan itu ya. Nah, kita juga bisa menciptakan itu ya dalam kelompok sosial kita sendiri ya. Ya, misalnya kalau kita yang sering kan kita melakukan tahlil lalu dapat berkat. Nah, untuk berkatnya itu kan biasanya kayak sudah ada budaya gitu ya. Berkat itu isinya itu biasanya seragam gitu. Seragam dengan kalau setiap ada kegiatan yang ada berkatnya. Ya. Kalau orang Jawa tahu berkat ya. Mungkin kalau misalnya kalau kita habis kenduri gitu ya, habis tahlil, selamatan gitu, biasanya dapat nasi kotak ya. Atau ya nggak harus nasi kotak ya, tapi dapat makanan yang kita sebut berkat. Nah biasanya itu isinya itu kayak sudah menjadi pattern gitu ya. Jadi kalau ini misalnya kalau nasi putih itu pasangannya urap, pasangannya apalagi gitu ya. Tapi kalau nasi kuning itu pasangannya beda lagi gitu ya. Nggak ada sayurnya ya. Bisa jadi kalau nasi kuning nggak ada sayurnya. Ya. Eh, ada kering tempinya, kering tempe dan apa kentang kayak gitu, kacang kayak gitu. Jadi kayak itu udah terpola gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita tambahkan gitu ya, yang belum ada di situ. Sehingga itu menjadi budaya yang apa yang ditambahkan dengan hal baik. Kalau di dalam Islam kan ada yang ada hadis ya. Ya, jadi mempertahankan cara-cara lama yang baik dan memasukkan eh, cara baik, cara baru yang eh, bisa memperbaiki cara yang lama tadi atau dengan
baru yang lebih baik. Jadi kita nggak perlu menghilangkan kebiasaan itu, tapi cukup kita tambahkan hal yang baik. Nah, ini kita bisa sampaikan juga, nggak harus yang kita mengikuti ini ya. Ya, misalnya yang sering yang incumbent ya, yang secara umum yang bisa kita sampaikan juga ya. Jadi misalnya di eh, ada banyak sayur dan buahnya, lalu ada juga eh, bahan pokoknya, ada kacang-kacangannya, ada ikannya, kayak gitu. Jadi kita bisa sampaikan yang sesuai dengan eh, local wisdom. Jadi kita bisa, oh ternyata akhirnya kan bisa jadi malah gini. Oh ternyata makanan yang sehat itu ya wis yang kita makan sehari-hari ya. Tapi bisa jadi mungkin dari dalam hal variasinya yang belum atau porsinya gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki beberapa hal, tidak mengubah semua. Atau setiap orang juga bisa jadi setiap hari makan ikan, setiap hari makan kacang-kacangan, misalnya tempe, tahu. Setiap hari makan sayur, ya cuman mungkin perlu diperbaiki mungkin dari variasinya, dari proporsi dan sebagainya. Nah ini ya, jadi small amount of red meat, jadi dibatasi untuk red meat dan no proses meat. Jadi tentunya pasti saya itu dihindari kayak gitu. Nah kalau sekarang makanan modern itu malah eh, banyak ya yang pakai sosis kayak gitu kan. Dan kita suka ternyata ya masalah. Jadi akhirnya kan mengikuti tren kayak gitu. Lalu very limited amount of food high in added sugar, yaitu dibatasi untuk untuk manis-manisnya, makanan atau minuman yang berupa manis. Tapi sekarang malah menjamur ya minuman yang manis-manis itu ya. Minuman boba, minuman ya yang kopi yang ada gulanya itu gitu ya. Jadi ngopi-ngopi masih gitu ya. Sampai ada lagunya gitu ya. Ya tapi nggak tahu saya isi lagunya, tapi judulnya doang. Ya. Lalu tahunya juga pas naik bis ya. Naik bis bareng-bareng rombongan itu ternyata ada lagunya gitu. Oke. Nah, more oils dan solid fats. Jadi lebih eh, mengonsumsi yang minyak nabati dibandingkan yang dari hewani ya karena yang hewani banyak lemak jenuhnya. Jadi kita sampaikan beberapa contohnya gitu ya. Nah, di atas semua itu ya, makanan itu perlu aman, harus aman. Lalu dengan proporsi yang tepat. Ya. Kemudian bervariasi. Lalu enough food in general and enough from each food group on a daily basis. Ya. But not too much in yang tinggi akan gula garam dan minyak. Nah, juga ya frekuensinya juga harus tepat ya. Jadi sepanjang hari juga, lalu tepatnya juga sepanjang tahun. Jadi nggak hanya tertentu aja gitu ya. Nggak hanya pas ada apa perayaan ya, pesta gitu ya. Itu makanya atau misalnya teraturnya ini sih. Kalau Anda ada diklat gitu ya, atau pelatihan. Itu kan dapat makan pagi, siang, sore, malam itu teratur itu. Jadi bukan hanya itu, tapi sepanjang tahun. Lalu konstan quality, jadi dengan kualitas yang konstan sepanjang musim ya, bukan hanya pas musim tertentu dia bisa makan yang sesuai, musim lain enggak. Terutama ini yang mungkin ke mereka yang di bidang pertanian ya bisa jadi ketika musim panen mungkin banyak banyak uang ya sehingga bisa makan memenuhi kebutuhan keluarganya ya akan tergizi. Tapi bisa jadi musim yang lain ketika paceklik dan sebagainya bisa jadi memang itu harapannya ya konstan ya, tidak memandang musim. Karena kita makan juga eh, kita nggak melihat musim juga ya, kecuali musim buah-buahan.
Itu biasanya bisa ditandai kalau musim-musim buah itu orang jualan ya. Nah, kalau sekarang musim mangga pada berbuah semua. Nah, bisa jadi nanti dari masyarakat atau sasaran kita akan muncul beberapa pertanyaan. Kenapa harus bervariasi? Apa itu yang dimaksud dengan frekuensi yang tepat atau yang cukup atau sesuai ya? Lalu apa yang dimaksud dengan apa itu keseimbangan yang baik atau gizi seimbang kayak gitu kan? Yang dimaksud dengan seimbang itu apa? Jadi bisa jadi akan muncul beberapa pertanyaan yang itu perlu Anda siapkan juga jawabannya ya. Tentunya yang bisa mereka pahami. Nah ini di sini jelaskan tentang variety, lalu balance atau proportion dan juga frekuensi. Jadi prinsipnya ya, eat a wide variety of food. Ya. Jadi prinsip yang pertama itu ya, balance diet itu berisi ya, makanan dari semua kelompok pangan. Ya, yang tadi kan sudah di list kelompok pangan ya, setiap hari. Ya, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi several different foods from within each group daily. Jadi ada perwakilan dari berbagai kelompok pangan yang sudah diidentifikasi tadi. Kemudian dari masing-masing itu juga ada tidak hanya satu jenis. Saya kalau tidak hanya tempe doang. Kalau sayur misalnya, kalau sayur bayam ya, itu ada bayamnya, ada tomatnya, gitu. Terus apa lagi? Yang bisa yang kita itu. Nah, itu ya. Jadi, this makes the diet more varied and interesting. Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, ini juga mungkin Anda bisa tanyakan juga apakah eh, ada makanan yang tumbuh di sini. Ini khususnya yang kalau kita kondisinya mungkin di pedesaan. Kalau di perkotaan kan nyaris tidak ada pangan khusus yang ditumbuhkan yang tidak dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi tapi tidak dikonsumsi gitu maksudnya. Kalau di pedesaan mungkin masih banyak. Jadi saya tanya, do any foods grow here that people used to eat but don't eat anymore? Ya, dulu dikonsumsi tapi sekarang udah enggak. Nah, itu mungkin ada yang bisa kita munculkan lagi ya. Kita sampaikan kandungan gizinya seperti apa yang itu bisa jadi alternatif. Artinya bahwasanya kita menyampaikan bahwasanya mudah untuk mengakses berbagai jenis pangan ya, termasuk sayur mayur ya, yang itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu kan. Jadi kita sampaikan. Nah, ini kalau di sini disampaikan malah hmm, edible insect ya. Mungkin kalau di Afrika ini kan memang pasti di Afrika ya. Hmm.
Nah, ini di Afrika itu sebenarnya mereka eh, makanan yang bisa diterima di sana, edible insect ini. Yang itu ternyata sebenarnya kan sumber protein ya dari hewan ini. Tapi itu tadi mereka apa dari insek tadi, itu serangga tadi itu, sebentar ya. Wah, jadi dianggap makanan primitif gitu kan. Sehingga tidak dikonsumsi lagi kayak gitu. Gengsi kayak gitu ya. Saya sekarang udah modern seperti itu ya. Padahal sebenarnya kalau memang itu makanan itu bisa diterima atau mereka dulu mengonsumsi itu sebenarnya kan masih bisa kita menoleh lagi ke sana kalau memang itu baik gitu ya. Ya ini ya di negara tertentu itu bahkan kalau teman saya yang Kamboja bukan, iya Kambodia. Orang Kambodia itu dia itu malah udah pernah makan berbagai jenis binatang buas ya, atau binatang yang tidak biasa kita makan. Itu katanya udah pernah semua. Masuk buaya itu udah pernah kayak gitu. Terus yang di apa Vietnam itu teman saya bilang biasa makan anjing kayak gitu. Sementara teman saya yang Filipina mendengar teman saya yang Vietnam bilang makan anjing itu langsung dia shock gitu ya, mukanya merah itu karena dia ingat anjingnya di rumah. Jadi gitu. Jadi kita apa ya kita menghormati ya masing-masing eh, yang menjadi budayanya. Oke, nah, jadi do you have any do you know of any traditional underutilized foods in your country? What are they? Ya. Kenapa nggak kurang digunakan atau kurang dimanfaatkan? Jadi misalnya contoh ketika saya ke masyarakat Madura di Bangkalan khususnya waktu itu. Ya, jadi eh, waktu itu saya melakukan pengmas pengabdian masyarakat. Mencoba di sana kan ternyata banyak kelor kan, banyak tumbuh di sana. Nah mereka itu mikirnya kalau kelor itu ya untuk sayur gitu, nggak bisa untuk yang lain kayak gitu kan. Sehingga ketika dilakukan uji coba coklat gitu ya, coklat dikasih kelor gitu. Itu mereka mengatakan sesuatu yang aneh gitu loh, karena di lidah mereka itu aneh karena ini itu yang terbayang adalah untuk sayur. Jadi eh, itu tadi sih, jadi mereka kesannya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus, oh kalau gitu nggak harus sebagai snack gitu kan ya. Jadi mungkin bisa alternatif lain yang untuk sayur gitu ya. Atau mungkin cemilan, ya cemilan yang eh, berasal dari kelor. Karena selama ini kelor ternyata tumbuh bisa tumbuh liar di sana dan mungkin hanya sebagai pakan tanaman yang belum banyak dimanfaatkan. Nah, waktu itu saya juga tanya ke orang kayak food vlogger gitu ya, orang Madura. Terus dia nyampein kalau di Madura itu memang harus spesifik ya rasanya itu, yang harus sesuai lidah mereka kayak gitu. Ya, ya seperti itu ya. Jadi kita memang harus apa
Disesuaikan ya dengan kebiasaan mereka. Seperti kapan itu yang ada ASIIN ya, itu dari reviewer dari Jerman. Ya. Yang namanya polisi itu kayak apa dan oh, Nah, itu ya, jadi yang terkait dengan eh, variety. Lalu frekuensi. Ya, jadi pada umumnya ya kita rekomendasi umumnya ya itu adalah 3 kali sehari. Ya. Nah, tapi kenapa? Tadi kan ada pertanyaan, kenapa frekuensinya harus tepat, harus sesuai rekomendasi. Nah, ini kita sampaikan ya bahwasanya eh, kita perlu mengkonsumsi secara reguler untuk memastikan kita mendapatkan energi yang cukup dan juga zat-zat gizi yang cukup ya, supaya kita bisa beraktivitas sepanjang hari ya. Kalau enggak maka kita tidak bisa kita mungkin bisa merasa lelah dan tidak bisa konsentrasi kayak gitu. Nah, bisa juga untuk anak-anak ya. Nah, mereka kan aktif, jadi perlu banyak energi, jadi butuh secara frekuensinya. Apalagi anak kecil itu kan eh, lambungnya masih kecil ya, sehingga hanya bisa memproses dalam jumlah kecil. Sementara ya aktivitas sehari sepanjang hari kan, sehingga perlu eh, ada frekuensi seperti itu. Jadi ini artinya ya anak-anak perlu mengonsumsi 3 kali sehari. Terus kemudian bisa juga anak sekolah perlu sarapan sebelum sekolah. Perlu snack ya di antara waktu makan dan seterusnya. Ya mungkin bisa disampaikan hal itu ya ke orang tua dan diminta untuk feedbacknya bagaimana. betul. Ya mungkin satu lagi ya, sebenarnya ini ada banyak slide-nya, ada 40 lebih, ini masih ini masih sini. Nanti bisa, nanti saya taruh di hebat aja, waktunya habis ya. Ini saya tambah satu slide lagi. Coba apa sih? Masih jauh nih dari mana ya? Nah, ini making comparison ya. Ya, ini. Ini Nah, kita bisa juga membandingkan dengan misalnya ini Kak, terutama ibu balita ya, Kak, ibu balita ya. Memahamkan itu misalnya mobil itu kan tangki bensinnya itu kecil. Nah, sehingga itu perlu sering diisi kalau emang dia sepanjang hari dipakai. Dan anak sepanjang hari aktif ya. Jadi perlu sering-sering dikasih makan kayak gitu. Jadi itu untuk memudahkan juga. Atau kalau ibunya kalau masih masak pakai kayu, kan harus terus ditambahkan supaya tetap nyala apinya. Jadi itu beberapa contoh yang bisa dipakai. Ya nanti bisa ya dipelajari ya ini beberapa hal ya tahapan atau cara untuk menjelaskan ya tentang healthy diet ke audiens kita. Nah, kemudian jangan lupa juga ya tentang dietary requirement. Jadi
Nanti Anda perlu siapkan juga ya eh, list gitu pada apa itu zat gizi dari makanan lalu juga AKG seperti itu ya. Mantap lah sih. Nah, different people, different need. Nah, ini mungkin bisa jawab nih. Yang saya tutup. Ayo, ini coba ini. Coba dulu ini. Bisa lebih dari satu jawabannya ya. Karena kan ada 5 pertanyaan. Dan, pilihannya sekarang ini sebutkan you may write more than one letter. Yang jelas ini ya, Resmi only ini. Ada yang jawabannya yang satu, ada yang bisa lupa. Nah ini anak-anak kebutuhannya apa? Ya, yang waktunya habis ya. Jadi kita cukupkan aja dulu sampai di sini. Nanti bisa dipelajari ya untuk lanjutannya. Oke, ini ditanyakan. Permisi, Bu, maaf. Tadi saya belum absen. Loh, kenapa belum absen? Iya, ketinggalan tadi, Bu, absennya. Ini tadi loh, perasaan tadi saya ngabsen itu kenapa tiba-tiba udah tinggal 5 orang yang belum ya? Padahal yang hadir loh, saya pantau terus dari tadi yang upload. Itu lebih dari 5 yang hadir. Entah kalau gantian gitu. Nah, siapa kamu Mbak? Sama kita. Iya, Mbak. Salma Jesa, Kenapa? 79. Terlambat. Iya, tadi terlambat. Apa sarapan dulu dah? Jadi lo nasi mau absen nih mau, siapa yang mau? Saya Oke. juga, Bu. Hmm? 03. Terlambat juga. Ya, Saya maaf. juga, Bu. Betul loh. Mau buka apelan, tapi kan kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya tadi yang saya lihat itu nggak sampai 74 ya. Coba saya tanya ini. Samia ada nggak Samia? Hadir, Ibu. Oke. Patricia, Patricia nggak ada. Nur Azize, Hadir, Ibu. ya. Patricia nggak ada ya. Odi Marmara, nanti Patricia gini aja. Ini saya random aja. Nanti silakan. Nanti bisa saya pindah lagi. Tapi menghubungi saya dulu ya. Patricia nggak. Saya balik lagi. Adi Maya tadi saya manggil Adi Maya belum nyaut tadi. Adi Maya ada nggak? Satu lagi ya, karena waktunya habis ya. Satu lagi. Cynthia Rinda. Oh ya. Laili.
Hadir, Bu. Oke, satu lagi. Aku nggak dihadir. Novela. Hadir, Bu. Oke, ya wes. Nanti kalau ingin balikin lagi nanti hubungi saya aja. Bisa saya kembalikan asal alasannya sesuai ya. Baik, kita Maaf, akhiri Bu. dulu. Ria. Gimana, Mbak? Tadi wifi saya Ya. terputus, Bu. Maaf sebelumnya. Oke. No. Wes. Dua orang saya biarkan di situ. Oke, kita akhiri dulu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya end.